Ya. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari sadis 4 wanita membunuh supir taksi online. Jadi ini saya mendapat berita di televisi adanya 4 wanita membunuh supir online. Ini kemungkinan terjadinya ini pembunuhan, mungkin dugaan saya karena Indonesia sekarang dilanda virus corona. Dalam virus corona ini yang berakibat masyarakat sulit mencari uang dan lain sebagainya. Karena pemerintah tidak menganjurkan bahwa kita supaya kalau bisa tinggal tetap di rumah, sehingga bagi masyarakat kecil sulit mencari uang. Sehingga 4 wanita ini melakukan, pada saat dia menumpang taksi itu, dia membunuh super taksi itu hingga mati. Taksi online, kalau taksi online itu kan biasanya sifatnya seperti mobil pribadi, bagus, dan tidak ada tanda-tanda supir apa gitu mobil taksi, tidak ada. Sesama orang itu yang mengetahuinya. Sehingga mereka itu mengambil, mungkin loh ini ya, diduga mereka karena tidak punya uang sehingga mereka membunuh supir taksi ini, dan ongkosnya pun katanya tidak dibayarnya. Akhirnya mereka melakukan pembunuhannya itu. Jadi inilah pembunuhan itu cukup sadis. Karena wanita membunuh ini ya namanya karena mungkin faktor uang sehingga gelap mata. Akhirnya melakukan pembunuhan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Maka perbuatan pembunuhan ini bisa dikenakan hukuman. Kalau dia melakukan pembunuhan biasa, ancaman hukuman pasal yang dilanggarnya adalah pasal 338 KUHP, ancaman hukumannya 15 tahun. Tetapi kalau mereka melakukan perencanaan sebelumnya, melakukan pembunuhan itu, maka keempat wanita dapat dikategori pembunuhan direncanakan. Ini ancamannya, pasal yang dilanggarnya adalah pasal 340 KUHP. Ancamannya hukuman mati, seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Jadi ini, kalau melihatnya ini sepertinya mereka sudah merencanakan. Mereka naik taksi itu untuk tujuannya kemana, dan mereka sengaja tidak bawa uang, mungkin sudah. Jadi mereka melakukan pembunuhan itu. Tentu mereka sudah mempersiapkan peralatannya mungkin ya. Ya nanti di sini polisi lah yang berwenang melakukan pemeriksaan itu. Jadi nanti polisi, supaya harapan saya supaya bertindak tegas, segera menyelesaikan perkaranya ini dan segera menyampaikan, melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi nanti soal hukumannya, nanti berapa berat hukumannya itu tergantung putusan hakim. Berapa hukumannya, apakah seumur hidup, apakah 20 tahun, atau 15 tahun. Karena hakim nanti dalam menjatuhkan hukuman itu dilihat dari segi alasan memberatkan dan meringankannya. Kalau dilihat alasan memberatkannya cukup besar, umpamanya mereka melakukan pembunuhan itu sudah direncanakan dulu dan lain sebagainya, tambah beratlah hukumannya. Kalau memang meringankan karena mereka benar-benar tidak punya uang, ya itu lain lagi sendiri. Tetapi tetap juga ancamannya 15 tahun penjara. Jadi di sini saya lihat, jadi apalagi akhir-akhir ini katanya setelah virus corona ini kepolisian menyatakan tingkat kriminalisasi meningkat. Tingkat kejahatan meningkat, terutama kaitannya kepada uang, melakukan pencurian dan lain sebagainya. Kalau saya lihat mereka mungkin dugaan saya mereka akan mengambil taksi itu, karena taksi itu kan milik online, sifatnya orang tidak mengenal itu apakah mobil taksi atau tidak, karena tidak ada mereknya seperti mobil pribadi, sehingga kalau mereka jual pun mungkin lebih mudah, tidak ada kecurigaan dan sebagainya. Inilah mungkin dugaan saya, sehingga mereka sampai melakukan pembunuhan. Ini sangat mengerikan sebenarnya ya. Sampai hanya mengambil barang itu harus mereka melakukan. Apalagi pelakunya ini adalah 4 orang wanita.
4 orang wanita biasanya tidak pernah melakukan demikian. Paling wanita itu sifatnya paling menipu-nipu, barang perhiasan dan sebagainya. Ini sampai membunuh supir online itu. Tidak ada ampun sama dia. Yang penting mungkin uangnya itu dapat, atau mobilnya itu dapat diperolehnya, dan nanti langsung bisa dijual mereka dengan nilai harga yang tinggi. Karena mereka juga mungkin lagi kesulitan untuk hidup. Mungkin mereka sulit menghidupi keluarganya dan lain sebagainya. Inilah akibat virus corona ini, banyak memang yang menjadi masalah, terutama menimbulkan masalah ekonomi di tengah-tengah masyarakat kecil, terutama masyarakat kecil. Karena himbauan pemerintah supaya menghindari virus corona ini jangan meluas, supaya setiap orang kalau bisa berada di rumah, jangan sampai keluar rumah kalau tidak terpaksa. Akhirnya mereka keluar, akhirnya kesulitan uang, tidak bisa laku jualannya, dagangannya, dan lain sebagainya. Jadi supaya para penegak hukum tegas bertindak untuk menangani perbuatan sadis dari 4 orang wanita yang membunuh supir taksi online. Sekian dan terima kasih.